Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yayu dari kelas AK20E dengan NIM 10573111520 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi dari dua pokok bahasan. Ini bab yang pertama yaitu bunga sederhana dan yang kedua adalah diskon dan tingkat. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu bunga sederhana. Jadi pertama materinya konsep bunga sederhana dan nilai waktu uang. Jadi bunga sederhana adalah perhitungan bunga untuk tabungan atau pinjaman yang dilakukan sekali saja, yaitu pada akhir periode. Sedangkan untuk nilai waktu dari uang adalah suatu konsep yang menjelaskan di mana waktu ini mempengaruhi nilai dari uang tersebut. Kemudian secara matematis dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan, yaitu SI sama dengan P kali R kali T. Jadi SI itu adalah singkatan dari simple present. Kemudian P itu adalah principal atau pokok. Jadi SI itu simple present atau bunga sederhana. Kemudian P adalah pokok dan R adalah interest rate atau tingkat bunga per tahun. Kemudian T adalah time atau waktu yang digunakan yang dinyatakan dalam tahun. Kemudian ada pula rumus yang apabila waktu T ini dinyatakan dalam bulan, kita menggunakan persamaan yakni T sama dengan jumlah bulan dibagi dengan 12. Sementara jika dinyatakan dalam hari, maka ada 3 periode untuk mencari nilai T. Yang pertama yaitu bunga tepat dengan T sama dengan jumlah hari per 365. Kemudian yang kedua yaitu bunga biasa atau SIO dengan T sama dengan 30 per 360. Kemudian untuk memperoleh hasil interpolasi dari dua tanggal yang berbeda, pembilang dari SIO ini dihitung dengan rumus 360 dikali Y2 kurang Y1 tambah 30 dikali M2 dikurang M1 ditambah D2 dikurang D1. Kemudian yang ketiga itu bunga Bankers Rule atau SIBR dengan T sama dengan jumlah hari dibagi dengan 360. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu hitunglah bunga tepat bunga Bankers Rule dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar 20 juta. Jadi kita sudah bisa dituliskan P-nya yaitu 20 juta. Kemudian sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2017. Jadi 1 Januari sampai dengan 31 Maret itu jangka waktunya adalah 89 hari. 89 hari. Kemudian dengan bunga 8%, jadi R-nya adalah 8%. R-nya 8%, sama dengan 8%. Jadi 8% itu adalah 8 per 100, jadi nilainya itu 0,08. Setelah kita tentukan apa yang telah diketahui dari soal, kita langsung masukkan ke dalam persamaan rumus yang tadi, yaitu SI sama dengan P dikali R dikali T. Kemudian yang ditanyakan di soal yaitu bunga tepat, bunga bankersnya, dan untuk bunga biasa. Jadi untuk bunga tepat kita 20 juta dikali 0,08 dikali 89 dikali 365 berdasarkan rumus dari 3 metode yang tadi jika menggunakan waktu hari. Kemudian jadi hasil dari bunga tepatnya itu kita kalikan 20 juta dikali 0,08. Kemudian untuk mempermudah kita cari dulu berapa hasilnya. 89 dibagi dengan 365. Jadi setelah dikalkulasi hasilnya yaitu 0,9
0,243 sekian sekian sekian. Kemudian setelah kita kalikan seluruhnya dari 0,243 tadi, hasil keseluruhannya adalah 390 136,99 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita mencari bunga Bankers rule. Jadi rumusnya sama, cuman yang berbeda dia dibagi dengan 360. Jadi 89 dibagi dengan 360. Jadi untuk total keseluruhan dari bunga Bankers rule ini nilainya adalah 395.555,56. Kemudian selanjutnya kita mencari jumlah hari untuk bunga biasa ya. Jadi rumus yang kita gunakan adalah 360 Y2 dikurang Y1 ditambah 30 dikali M2 dikurang M1 ditambah D2 dikurang D1. Jadi ya ini ya teman-teman. Jadi dia ini menunjukkan tahun ya. Kemudian M-nya ini menunjukkan bulan, dan ini menunjukkan D ini menunjukkan hari. Oke, langsung saja kita masukkan nilainya. Y2-nya yaitu 2360 dikali 2017 kurang 2017 ditambah 30 dikali 3 dikurang 1 ya, karena 3 bulan. Kemudian ditambah D2-nya yaitu 31 dikurangi dengan 1 ya. Jadi ini teman-teman. Kemudian ini kan 2017 dikurang 2017 0. Kemudian 360 kali 0 itu 360 dikali 0 ini kan 0. Jadi sisa ini 30. 3 kurang 1 2. Jadi 30 kali 2 60. Kemudian sini 29. Jadi 60 ditambah 29, kita dapat hasilnya adalah 90. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu Pak Amir menabung di Bank ABC sebesar 1 juta selama 3 tahun dengan bunga 12%. Hitung bunga tabungan yang ia peroleh jika perhitungan bank menggunakan bunga sederhana dan perhitungan bank menggunakan bunga majemuk. Oke, kita langsung tuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut. Jadi P-nya kita ketahui ada 1 juta berdasarkan soal. Kemudian R-nya itu 12%. Ya, 12%. Jadi 12% itu 0,12 per 100 ya. Kemudian T-nya adalah 3 selama 3 tahun. Soal menyatakan 3 tahun. Jadi ini tidak perlu diubah karena dia sudah menunjukkan waktu dalam tahun. Kemudian setelah ini kita masukkan ke dalam rumus untuk perhitungan bunga sederhana, yaitu SI sama dengan P dikali R dikali T, dimana P-nya ini 1 juta dikali 0,12 dikali dengan 3 tahun. Hasilnya adalah 360.000. Kemudian untuk perhitungan bunga majemuk, kita menggunakan rumus yang tadi, CI sama dengan P dikali 1 tambah R pangkat T dikurang 1. Kurang 1. Kemudian masukkan nilai P sebesar 1 juta. 1 juta 1 ditambah
0,12 pangkat T pangkat 3 dikurangi dengan 1. Ini teman-teman. Kemudian untuk mempermudah, kita cari nilai yang ada di dalam kurung dulu. Jadi 1 tambah 0,12 kemudian dipangkatkan dengan 3. Setelah hasilnya dapat, kita kalikan dengan 1 juta. Setelah itu kita kurangkan dengan 1. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 404.928. Baiklah, untuk materi selanjutnya kita bahas mengenai manipulasi persamaan bunga sederhana. Jadi pada materi ini ada beberapa persamaan yang kita dapatkan dari hasil turunan rumus SI sama dengan P kali R kali T. Mari kita simak bersama. SI sama dengan P kali R kali T. Ini kan rumus umumnya. Kemudian kita mau mencari bagaimana kalau P-nya yang ini dicari. Jadi P ini sama dengan ini, kita pindah ruaskan. Di sini dia menjadi bagi, jadi kita pindah ruas. Kemudian R dikali T. Sama juga ketika kita mencari nilainya T. Jadi ini dikalikan. R sama dengan SI per T dikali dengan T. Kemudian untuk mencari nilai T sama dengan SI per P dikali dengan R. Mungkin begitu ya teman-teman cara mendapatkan beberapa persamaan yang ada di samping. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soalnya. Soalnya yaitu apabila Anto menabung sebesar 20 juta di bank yang memberinya tingkat bunga sederhana 15%, berapa lama waktu yang ia perlukan supaya tabungannya tersebut menghasilkan bunga sebesar 1 juta. Jadi langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, karena yang ditanyakan adalah berapa lama, otomatis dia menanyakan waktu, teman-teman. Jadi rumusnya yang tadi itu T sama dengan SI per P dikali R. Kemudian berapa, kita masukkan nilainya. SI-nya ini tadi soal ya, kemudian nilai P-nya itu 20 juta. Kemudian R-nya ini karena dia menunjukkan 15%, berarti 15 per 100. Ya, 15 per 100 itu 0,15. Oke teman-teman, kemudian ada lagi nih persamaan ya, apabila S-nya itu kita notasikan untuk nilai akhir atau jumlah dari nilai pokok dan bunga, maka S-nya sama dengan P ditambah SI, S-nya sama dengan P ditambah SI. Ini rumus yang tadi, kita masukkan rumus yang tadi, yaitu P kali R dikali T.
kemudian kita bisa keluarkan salah satu dari nilai T-nya ya. Kita keluarkan, jadi ada 1 ditambah RT. Jadi ini rumus persamaan ke-7 ya. T sama dengan 1 ditambah RT. Kemudian dari rumus ini bagaimana apabila yang ditanyakan adalah nilai T-nya. Jadi muncul lagi sebuah persamaan, kita juga bisa buat persamaan seperti ini. T sama dengan 1 ditambah RT per S, atau S per 1 ditambah R dikali T. Selanjutnya dari yang tadi S sama dengan T, maksud saya T sama dengan S per 1 ditambah RT, kita bisa ubah ini kalau dia sama dengan pangkat minus 1 ya teman-teman. Di sebuah sifat matematika pecahan itu bisa diubah ya menjadi pangkat minus 1. Jadi kita bisa dapatkan persamaannya yaitu S dikali 1 ditambah R kali T pangkat minus 1. Jadi ini untuk persamaan yang ke-8. Selanjutnya pembahasan mengenai menghitung jumlah hari. Jadi di sini ada 2 metode yang digunakan untuk menghitung jumlah hari, di antara 2 tanggal kalender untuk menghitung bunga tepat dan bunga bunkers. Jadi metode yang pertama adalah dengan menghitung jumlah hari per bulan, kemudian menjumlahkan seluruhnya. Silakan disimak contoh yang ada di samping soalnya, yaitu hitung jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan 3 November. Perhitungannya bisa jadi dilakukan dengan cara manual, yaitu pertama pada bulan Juni kan sisanya 19 hari karena dari tanggal 30 dikurangi dengan 11 ya, jadi 19 tersisa 19 hari. Kemudian Juli ada 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 30 hari, dan yang terakhir adalah November 3 hari. Jadi total keseluruhannya yaitu ada 145 hari ya. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel nomor urut hari seperti yang ada pada tabel di samping. Jadi contohnya, hitung jumlah hari antara 15 Januari 2016 dan 22 Juni 2016. Jadi 22 Juni 2016 pada tabel itu bernomor urut 173. Karena dia 2016 yang merupakan tahun kehabisan, jadi tahun yang bisa dibagi dengan 4. Jadi dia ditambahkan dengan 1, jadi 173 ditambah 1 sama dengan 174. Kemudian 15 Januari 2016, dia bernomor urut 15 pada tabel. Kita lihat sendiri pada tabel yang ada di sampingnya, jadi 174 kemudian dikurangi dengan 15, jadi hasilnya yaitu 159 hari. Kemudian materi terakhir ya, pembahasan terakhir di bab 1 ini yaitu pembayaran dengan angsuran. Kita mungkin sudah tidak asing lagi ya mengenai kata angsuran ini. Ya, orang-orang juga biasa menyebut dengan kata cicilan. Jadi sistemnya itu dia dibayar per tahap, jadi tidak langsung. Barang yang dibeli ini tidak kita bayar langsung ya, tapi beberapa tahap ya yang kemudian yang telah dilakukan perjanjian dengan tingkat bunga tertentu oleh si penjual barang ini. Kemudian langsung saja kita contohnya, seorang pedagang menjual televisi seharga 10 juta kepada Pak Abdi sebagai tanda jadi. Pak Abdi membayar uang muka sebesar 2 juta dan berjanji akan mengatur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan bunga sederhana sebesar 10%. Hitunglah besarnya angsuran Pak Abdi tersebut. Oke. Karena yang ditanyakan adalah besarnya angsuran, maka kita menggunakan rumus S sama dengan P 1 tambah R dikali T. Kita masukkan rumus, kita masukkan nilainya T yaitu 8 juta, kemudian 1 ditambah 0,1 karena dia 10% bunganya, kemudian waktunya adalah 5/12, jadi diangkut selama 5 kali, jadi 5/12.
Jadi kalau mau mempermudah ya, teman-teman harus cari dulu ini, cari dulu hasilnya di sini, kemudian dikalikan dengan 8 juta. Jadi hasilnya yaitu 8.333.333,33 rupiah. Kemudian untuk mencari jumlah angsurannya, kita S ya, S dibagi dengan 5 ya, karena 5 kali angsuran. Jadi ini 8.333,3 dibagi dengan 5. Ini untuk mencari jumlah angsurannya. Jadi hasilnya itu 1.666.966. Jadi setiap satu kali angsuran dia membayar ini 666.000. Selanjutnya bab yang kedua yaitu diskon dan tingkat diskon. Jadi kita di sini akan membahas terkait diskon sederhana yang simbolnya adalah D. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja simak contohnya, yaitu berapa besarnya diskon dari 8 juta selama 9 bulan pada tingkat bunga 10%. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu S, yaitu rumusnya P sama dengan S per 1 ditambah T, di mana S-nya adalah 8 juta dan R-nya itu 10% atau 0,1 dan T-nya adalah 0,75. Kenapa 0,75? Karena selama 9 bulan, jadi 9 bulan ini dibagi dengan 12, karena dalam setahun ada 12 bulan, jadi 9 dibagi dengan 12 sama dengan 0,75. Nah, jadi untuk hasil keseluruhannya adalah 8 juta dibagi 1 ditambah 0,1 dikali 0,75. Hasilnya adalah 7.441.860,47. Selanjutnya, apabila di dalam soal yang diberikan itu bukan tingkat bunga tetapi tingkat diskon, maka kita perlu menggunakan persamaan yang lain yang menghubungkan antara variabel D atau besarnya diskon dengan jumlah nominal akhir, tingkat diskon, dan waktu. Persamaan tersebut adalah D sama dengan S kali D kali T. Lalu persamaan yang berikutnya yaitu P sama dengan S dikurang D. Kemudian dengan melakukan substitusi dari kedua persamaan yang tadi, maka kita akan memperoleh persamaan baru, yaitu P sama dengan S dikali 1 kurang D kali T. Kemudian kita juga mengenal yang namanya diskon sederhana. Maksud saya diskon majemuk atau komponen diskon yang simbolnya itu DC. Sama seperti perhitungan diskon yang simbolnya itu DC, sama seperti perhitungan bunga majemuk ya. Konsep tingkat diskon dan waktu dalam bunga majemuk merupakan fungsi eksponensial, bukan fungsi linear sebagaimana dalam bunga sederhana atau diskon sederhana. Jadi formula yang digunakan dalam perhitungan diskon majemuk ini adalah P sama dengan S dikali 1 kurang DC pangkat T. Ini adalah materi manipulasi persamaan diskon sederhana dan diskon majemuk. Dari persamaan sebelumnya untuk diskon sederhana, kita juga menyatakan S dalam P, D, dan T, yaitu S sama dengan P dibagi 1 dikurang D kali T. Kemudian persamaan selanjutnya sering digunakan untuk menghitung nilai akhir atau nilai jatuh tempo dari sebuah pinjaman sebesar P yang sudah diterima di muka. Sementara untuk diskon majemuk, dengan memanipulasi rumus diskon majemuk yang tadi, kita dapat menyatakan S dalam P, DC dalam dan T dalam sebuah persamaan, yakni S sama dengan P per 1 dikurang DC pangkat T. Kemudian dari manipulasi matematika sederhana ini, kita dapat menyatakan tingkat diskon majemuk secara sederhana, yaitu DC sama dengan 1 dikurang akar P per S dari T. Sementara untuk persamaan diskon, untuk besar diskon majemuk adalah DC sama dengan S dalam kurung 1 dikurang 1 kurang DC
pangkat T. Kemudian mari kita bahas mengenai contoh soalnya, yaitu hitung nilai sekarang dari 10 juta yang jatuh tempo 2 tahun lagi dengan tingkat bunga sederhana 10%, tingkat diskon sederhana 10%, dan tingkat diskon majemuk 10%. Yang pertama itu tingkat bunga sederhana 10%. Kita bisa menggunakan rumus, yaitu P sama dengan S/1 ditambah R kali T. Kita masukkan nilai S-nya, yaitu 10 juta, kemudian dibagi 1 ditambah R. R nilainya adalah 10% atau 10/100, yaitu 0,1. Dikali dengan 2 karena jatuh temponya 2 tahun. Jadi untuk hasil keseluruhannya adalah 10 juta ditambah 10% atau 0,1 dikali 2, jadi hasilnya 8.333.333,33 rupiah. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika tingkat diskon sederhana 10%? Rumusnya yaitu P sama dengan S dikali 1 kurang D kali T, di mana S-nya adalah 10 juta dikali 1 dikurang 0,1 kali 2, hasilnya adalah 8 juta. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yaitu yang tingkat diskon majemuknya itu 10%. Jadi rumusnya kita gunakan P sama dengan S dikali 1 kurang DC pangkat T. Jadi 10 juta dikali 1 dikurang 0,1 pangkat 2. Hasilnya adalah 8.100.000 rupiah. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada 2 persamaan ya di gambar di samping. Jadi kita menggunakan 2 persamaan untuk menghasilkan persamaan baru. Untuk gambar pertama, persamaan yang digunakan yaitu S/1 ditambah R kali T sama dengan S dikali 1 dikurang DT akan menghasilkan persamaan baru, yakni sama dengan D/1 dikurang D kali T. Jadi ini melalui beberapa turunan yang kemudian menghasilkan rumus tersebut. Teman-teman bisa lihat dari gambar yang ada di samping. Pada gambar yang kedua, itu dengan cara yang sama, kita juga dapat menghitung tingkat diskon yang ekuivalen dengan tingkat bunga tertentu, di mana rumusnya adalah D sama dengan R/1 ditambah R kali T. Sementara untuk konveksi tingkat diskon majemuk atau DC dengan menggunakan persamaan yang juga digunakan pada rumus pada gambar yang sebelumnya, dapat diperoleh persamaan baru, yaitu R sama dengan 1 dikurang DC pangkat T dibagi T kali 1 kurang DC pangkat T. Lalu dengan cara yang sama, kita juga dapat menghitung tingkat diskon majemuk yang ekuivalen dengan tingkat bunga tertentu yang kemudian akan menghasilkan persamaan baru, yaitu DC sama dengan 1 dikurang akar 1 per 1 tambah R kali T dari T. Ini adalah wesel. Jadi wesel ini adalah janji tertulis seorang debitur atau pembuat wesel untuk membayar kepada atau atas perintah dari kreditur atau penerima wesel sejumlah uang dengan bunga atau tanpa bunga dan pada tanggal tertentu. Kemudian pada gambar 2.1 ini merupakan contoh wesel berbunga. Jadi pada gambar itu memberikan kita sebuah contoh paling sederhana dari wesel berbunga dengan nilai nominal 100 juta dengan tanggal penerbitan wesel adalah 1 Juli 2019 dan jatuh tempo dalam 60 hari. Atau tanggal 30 Agustus 2019 dengan bunga 11%, nilai wesel pada saat jatuh tempo adalah 100 juta dikali 1 tambah 0,11 dikali 60 ditambah 365, jadi hasilnya adalah 101.219,20 rupiah. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu bunyinya soalnya adalah 15 April 2019. Tuan Emil menandatangani wesel bernilai 80 juta
wesel tersebut akan jatuh tempo dalam 2 bulan dengan bunga 12%. Pada 10 Mei 2019, pemegang wesel tersebut menjualnya ke bank yang mengharapkan tingkat bunga 13%. Berapa nilai yang akan diterima pemegang wesel? Cara penyelesaiannya adalah jadi 15 April 2019 ini sampai dengan 15 Juni 2019, jangka waktunya adalah 61 hari. Kemudian diketahui R-nya adalah 12%, jadi 13%. Jadi dari nilai tersebut kita dapat menentukan nilai jatuh tempo wesel adalah S sama dengan 80 juta dikali 1 ditambah 0,12 dikali 16 per 365. Jadi hasil keseluruhannya adalah 81.304.383,656 rupiah. Kemudian untuk nilai yang diterima penjual pada saat 10 Mei 2019 caranya adalah hasil nilainya yang tadi, yang S-nya, kita kalikan dengan 1, kemudian dikurangi dengan 0,13 dikali 0,13 karena tadi ada R-nya 13% ya pada tanggal tersebut. Jadi 0,13 ini kemudian dikali dengan 36 per 365. Dia di situ 36 hari karena dari 10 Mei 2019 ke 15 Juni 2019 itu adalah 36 hari. Jadi hasil akhirnya adalah 80.558.058,86 rupiah. Materi diskon tunai. Jadi untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat, banyak produsen dan pedagang grosir ini menawarkan potongan tunai untuk pembayaran jauh sebelum tanggal jatuh temponya, yang biasanya besarnya potongan dan syaratnya dinyatakan dalam termin kredit seperti 2/10 N/30, yang artinya diskon tunai atau potongan tunai ini sebesar 2% dan akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jumlah pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jumlah keseluruhan harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan dari contoh yang ada di samping. Soalnya mengatakan, seorang pedagang membeli sebuah peralatan kantor seharga 40 juta dengan termin kredit 4/30 N/100. Berapakah tingkat bunga efektif yang ditawarkan kepada pedagang tadi dengan catatan apabila pedagang tadi ingin mendapatkan potongan, ia akan membayarnya pada hari ke-30, dan jika tidak, ia harus membayar barang yang dibelinya pada hari ke-100 atau ada perbedaan waktu 70 hari. Jadi penyelesaiannya yaitu pertama kita cari perbedaan jumlah yang dibayarkan ya, atau diskon itu 4% atau sebesar 40 juta dikali 4%, ini hasilnya adalah 1.600.000. Jadi 40 juta dikali 4/100 bisa dituliskan seperti ini ya teman-teman, 40 juta dikali 4/100. Jadi 40 juta dikali 4, 160 juta dibagi 100, ini nolnya ya dihapus 2, kemudian jadi sisanya adalah 1.600.000 rupiah. Kemudian P-nya adalah 40 juta ini kemudian dikurangi dengan 1.600.000, jadi akan menghasilkan 38.400.000 rupiah. Jadi SI sama dengan 1.600.000, T-nya yaitu 70/360 dari waktu yang sudah ditentukan tadi berdasarkan soal. Kemudian cara yang pertama itu kita bisa menggunakan rumus R sama dengan SI per P dikali T, di mana SI-nya adalah 1.600.000 dibagi dengan P 38.400.000 dan P-nya yaitu 70/365. Kita dapatkan hasilnya yaitu 0,2173 atau mendekati 21,73%. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara 300, yaitu R sama dengan 365 per 70 dikali 0,04 dikali 0, dibagi 0,96.
dapat dituliskan seperti ini ya teman-teman. 365 dibagi 365 per 70 dikali dengan 0,04 dibagi dengan 0,96. Jadi kita dapatkan ini dikali biasa saja ya teman-teman, kemudian dibagi hasilnya, pembilang dengan penyebutnya ini bisa didapatkan hasil 0,2173, jadi hasilnya sama ya, atau sekitar 21,73%. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.